Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Ramdhani Anwar dari Prodi Peternakan tahun 2022 dengan NIM 2203056028. Kelinci, Lepus nigricollis, merupakan kelompok hewan yang paling sempurna, baik morfologi ataupun anatominya, karena ia mempunyai susunan organ yang kompleks dan susunan metabolisme di dalam tubuhnya yang juga kompleks. Produk yang dihasilkan dari pemeliharaan kelinci adalah daging, kulit, bulu, dan kotoran. Kelinci memiliki daya reproduksi dan tingkat pertumbuhan yang tinggi serta memiliki potensi sebagai penghasil daging. Kelinci memiliki protein yang paling tinggi dan mempunyai kadar lemak paling rendah. Nugroho tahun 1982 dan Karta Disastra tahun 1997 menjelaskan bahwa struktur daging kelinci lebih halus dengan warna dan bentuk fisik yang menyerupai daging ayam. Tubuh kelinci dibagi menjadi 4 bagian, yaitu caput atau kepala, serviks atau leher, trunkus atau badan, dan cauda atau ekor. Tubuh bagian luar kelinci memiliki lapisan kulit yang ditumbuhi oleh rambut atau fur. Pada bagian kepala kelinci, terdapat mata yang terletak di sisi atas kepala, mempunyai daun telinga yang panjang dan menghadap ke depan. Mata yang besar yang terletak di bagian samping dari kepala. Terdapat rongga mulut atau rima oris yang terdapat pada 2 bibir, yaitu bibir atas dan bibir bawah, dan lubang hidung yang terletak di moncong. Di bagian kelopak mata, ada 2 macam kelopak, yaitu palpebra superior dan palpebra inferior. Bagian leher atau serviks merupakan bagian penghubung antara kepala dan badan. Pada bagian badan atau trunkus, terdapat torak, abdomen, dorsum, glatea, pineum, dan glandula mammae. Bagian ekor kelinci atau cauda tampak lebih pendek karena sebagian besar tersembunyi di balik perutnya yang berambut tebal. Ekor kelinci berfungsi untuk mengalihkan perhatian predator dan membantu kelinci untuk melarikan diri. Kaki depan dibagi menjadi branchium atau lengan atas yang berupa numerus, anterobranchium atau lengan bawah yang berupa radius dan ulna, manus yang berupa dikiti dan ossa carpali atau pergelangan tangan, ossa metacarpa atau tulang telapak tangan, dan palagus. Pada kaki bagian belakang terdiri dari femur sebagai tungkai atas, crus sebagai tungkai bawah yang terdiri dari tibia dan fibula, pes yang terdiri dari ossa tarsalia, tulang pergelangan kaki, ossa metacarpalia, telapak kaki, dan palagus, jari-jari atau digiti yang berjumlah 5 jari. Ukurannya lebih pendek dari kaki belakang. Pada kaki bagian belakang berjumlah 4 jari, dengan ukuran lebih besar dan kuat dari kaki depan yang digunakan untuk melompat. Di dalam mulut, terjadi pencernaan secara mekanik yang bertujuan untuk memecah pakan menjadi bagian kecil dan mencampurnya dengan saliva yang mengandung enzim amilase yang mengubah pati menjadi maltose agar mudah ditelan. Oesophagus merupakan lanjutan dari paring dan masuk ke dalam cavum abdominale atau rongga perut dan bermuara pada bagian lambung. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu kardiak bagian awal, merupakan bagian ujung lambung teratas yang berhubungan langsung dengan esofagus. Kardiak menjadi tempat pertama masuknya makanan setelah dari kerongkongan. Pada ujung lambung ini terdapat sfinkter kardiak, cincin otot yang berfungsi sebagai klep untuk mencegah makanan yang sudah masuk ke lambung kembali naik ke kerongkongan.
Fundus, bagian tengah. Setelah memasuki kardiak, makanan akan disalurkan menuju fundus. Fundus adalah area berbentuk lengkungan di bagian atas lambung dan terletak di bawah diafragma. Bagian ini menjadi tempat makanan mulai mengalami proses pencernaan. Pylorus, bagian akhir, merupakan anatomi lambung paling akhir yang terhubung langsung dengan usus halus. Pada pylorus terdapat sphincter pylorus, yaitu cincin otot tebal yang berfungsi sebagai katup yang mengatur keluarnya makanan dari lambung menuju duodenum. Sphincter pylorus ini juga berfungsi untuk mencegah makanan yang tersalurkan ke duodenum agar tidak kembali ke lambung. Usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Kelenjar Branner menghasilkan getah duodenum dan disekresikan ke dalam duodenum melalui villi-villi, dan getah ini bersifat basah. Getah pankreas yang dihasilkan akan disekresikan ke dalam duodenum melalui ductus pancreatus. Jejunum merupakan kelanjutan dari duodenum dan ileum di sebelah caudal ventriculus dan berfungsi sebagai tempat absorpsi makanan. Duodenum, usus 12 jari, terletak setelah lambung dan menghubungkan ke usus kosong. Jejunum berfungsi untuk menyalurkan makanan ke usus halus. Sekum, berbentuk seperti kantung berwarna hijau tua keabu-abuan. Dalam sekum, makanan disimpan dalam waktu sementara. Pencernaan selusa dilakukan oleh bakteri yang menghasilkan asam asetat, propionat, dan butirat. Usus buntu kelinci berukuran lebih besar karena mencerna banyak serat kasar. Usus besar, berbentuk lebih besar daripada usus halus dan usus buntu atau sekum. Berfungsi untuk menyerap air saja tanpa menyerap nutrisi. Rektum, merupakan kelanjutan dari kolon dan membentuk feses. Rektum berakhir sebagai anus. Anus, feses yang keluar melalui anus mengandung air. Feses merupakan sisa makanan yang tidak tercerna. Cairan dari traktus digestivus, sel-sel epitel usus, mikroorganisme, garam organik, stearol, dan hasil dekomposisi dari bakteri keluar melalui anus. Sekian, terima kasih telah menonton. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila kesalahan dalam pengucapan kata atau kalimat. Terima kasih.